Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian, salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu kembali. Selamat belajar di SMA Negeri 25 Jakarta. Semoga pertemuan kita setelah hari ini dengan selanjutnya bisa memberikan manfaat. Kalian bisa belajar secara efektif, efisien, kemudian bisa meningkatkan prestasi di SMA Negeri 25 Jakarta. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan selamat datang. Kemudian selamat berinteraksi dengan teman-teman, baik dari kelas 10 IPA sampai dengan kelas 10 IPS. Dari berbagai macam ragam, latar belakang, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, semoga Ananda bisa memperoleh prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Baik Ananda sekalian, kita mulai pembelajaran sejarah pada hari ini. Kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagi yang di luar agama Islam sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Baik, kita lanjut ke dalam inti materi. Materi kita adalah ini berbicara tentang konsep manusia, ruang, waktu dalam sejarah. Kemudian ini ada background gambar jam, kemudian ada background gambar tempat. Ini adalah menunjukkan bagaimana hubungan yang 3 dimensi antara manusia, ruang, dan waktu yang selalu terjadi di dalam kehidupan manusia. Ini adalah subjek dalam sejarah, yaitu manusia, dan objeknya. Karena dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, pasti menyangkut ruang dan waktu. Ada tempat dan ada waktunya. Kemudian kompetensi dasar pada yang kita pelajari adalah menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kemudian indikator menjelaskan keterkaitan manusia hidup dalam konsep ruang dan waktu. Kemudian materi pembelajaran keterkaitan manusia hidup dalam konsep ruang dan waktu. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, kita coba berbicara tentang pengertian. Apa itu ruang, apa itu waktu, dan apa itu sejarah. Nah, ini saya ibaratkan ruang adalah tempat yang saya tadi kemukakan di atas. Ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya berbagai macam peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Konsep ruang juga dapat diartikan sebagai konsep yang paling melekat dengan waktu. Kemudian waktu adalah dimensi temporal memiliki 2 makna, denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif merupakan satu kesatuan, yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Nah, ini gambarnya adalah berkaitan dengan waktu, yaitu jam yang saya gambarkan. Kemudian sejarah berasal dari kata sejarotun yang artinya sejarah, artinya pohon atau kayu, tumbuh dan berkembang. Jadi pengertian sejarah secara etimologi adalah hidup, tumbuh, dan berkembang yang akan berlangsung terus-menerus tiada hentinya sepanjang masa. Konsep ruang dan waktu adalah sebagai unsur penting di mana tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai subjek dengan pelaku sejarah
sehingga segala bentuk aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan terhadap tempat dan waktu kejadian. Hal ini dikarenakan perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia tersebut hidup atau beraktivitas. Kemudian yang slide selanjutnya kita akan berbicara mengenai, nah ini pembagiannya. Kalau manusia itu pertama, pelaku semua peristiwa kejadian pada masa lampau. Manusia pasti terlibat dalam sejarah, manusia membuat sejarah, dan sejarah yang sekarang kita pelajari adalah sejarahnya manusia. Ruang yang harus diingat adalah peristiwa masa lalu berlangsung dalam batasan ruang dan tempat. Unsur ruang akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Waktu menjadi bahasa setiap peristiwa yang terjadi. Sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Hanya manusia yang memiliki sadar akan waktu. Artinya apa? Dalam proses kehidupan manusia, menyangkut ruang dan waktu, menyangkut sebuah peristiwa. Dan manusia itu tentunya harus memiliki sebuah sense of belonging, sense of crisis terhadap sebuah peristiwa yang terjadi. Kalau ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pada manusia pada hari ini atau pada kemarin, dia tidak akan mengulangi lagi pada masa yang lampau, pada masa yang kemarin atau pada masa sesudahnya. Artinya peristiwa itu sebagai bahan pembelajaran buat manusia di dalam kehidupannya. Kemudian lanjut dalam slide selanjutnya. Baik, kita perhatikan bagaimana konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang dalam sejarah memiliki batasan dimensi. Spasial berkaitan dengan tempat terjadinya proses perjalanan waktu. Contoh, yaitu Perang 10 November 1945 yang terjadi di wilayah Surabaya dengan keluasan lokalitas, memiliki sejarah nasional sehingga berkaitan erat dengan sejarah nasional. Nah, ini contohnya kondisi ruang karena ada tempatnya di mana peristiwa itu berlangsung. Contohnya adalah Perang 10 November. Mungkin banyak lagi peristiwa yang lain seperti peristiwa Bandung Lautan Api, kemudian peristiwa Ambarawa, dan lain sebagainya. Konsep waktu yang sudah dikatakan tadi, denotatif temporal dalam satu kesatuan, konotatif adalah konsep. Kajian besar waktu adalah sebuah merupakan proses yang artinya mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Kemudian kita lanjut. Oke, kita lihat konsep waktu dalam peristiwa lokal. Nah, dalam peristiwa lokal ada kabupaten atau provinsi seperti Kerajaan Hindu Buddha, Bandung Lautan Api seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian konsep waktu dalam global adalah seperti perang dunia, peningkatan iptek, memperbaiki kesejahteraan, pengalaman manusia pada masa lalu dijadikan sebagai kewaspadaan akan pentingnya kedaulatan. Kemudian lanjut, contoh yang lain. Nah, ini Ananda sekalian, contoh penerapan konsep ruang dan waktu. Ini adalah gambar di mana Bung Karno sedang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 3 hal yang harus kita lihat. Pertama, ada unsur manusia, ada Soekarno, ada Bung Hatta. Kemudian yang kedua, tempat, Jalan Insinyur Soekarno, Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian waktu, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini contohnya. Kemudian kita lanjut ke paparan berikutnya. Nah, dari situ kita coba memahami apa itu sejarah.
Apa itu sejarah? Nah, ini digambarkan akar. Berarti sejarah itu berasal dari akar. Nah, artinya kita belajar sejarah atau belajar dari sejarah. Seperti yang sudah sebutkan, sejarah akar ini adalah bagaimana kalau sebuah proses kehidupan itu dimulai dari akar. Kemudian tumbuh menjadi batang, batang menjadi daun atau ranting, ranting kemudian nanti berbuah. Dan itulah sejarah adalah buahnya yang akan kita hasilkan. Dari sini adalah kita mempersepsikan bahwa sejarah adalah sebuah pengalaman masa lampau dalam kehidupan manusia yang sudah mengakar dalam kehidupannya. Kita lanjut. Pengertian sejarah itu ada 3 hal. Ada asal-usul keturunan dan silsilah. Kemudian ada pengetahuan tentang kejadian peristiwa yang termasa lampau. Kemudian kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, berkaitan dengan asal-usul. Artinya apa? Dalam kehidupan kita itu punya sebuah asal-usul, punya keturunan, punya silsilah yang berasal dari keluarga atau yang berasal dari baik keluarga ibu maupun keluarga bapak. Kita pasti punya keturunan, punya silsilah. Atau dalam kelas ini punya yang namanya struktur kelas, punya tingkatan kelas. Dari mana di asalnya? Kemudian ketika kita berbicara bangsa, kita pasti punya dari mana asal usul itu bangsanya, kemudian bagaimana sejarah bangsanya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengetahuan tentang kejadian peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Contoh misalkan tentang peristiwa 65, peristiwa 1945, proklamasi dan lain sebagainya yang terjadi pada masa lampau. Ataupun yang terjadi pada pagi tadi yang kita berangkat sekolah. Atau pada saat kita kemarin kita tidur, mulai dari berangkat pergi kantor atau kita bermain, itu sudah menyangkut tentang kejadian pada masa lampau. Kemudian sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Artinya kejadian itu memang terjadi di dalam lingkup kehidupan manusia. Nah, inilah berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai pelaku utama sejarah. Mulai dari bayi, umur 0 hari, kemudian bulan berganti tahun berganti dengan balita, terus remaja sampai dengan dia kembali ke dalam kakek-kakek, nenek-nenek. Dialah yang merupakan bagian dari adanya membuat sejarah. Maka yang buat sejarah itu adalah manusia. Kemudian sejarah itu ada 3 hal, ada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lampau bersejarah penuhkan fakta yang abadi tidak pernah berubah-ubah. Artinya kejadiannya unik dan hanya satu kali saat terjadi. Pada masa kini, generasi sejarah memahami sejarah tidak terulang untuk yang kedua kalinya. Kemudian pada masa akan datang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Baik, kita slide selanjutnya adalah pengertian sejarah. Nah, ini yang sudah dipahami tadi. Cara etimologi adalah berasal dari kata sejarah atau sajarotun, gambaran tentang peristiwa masa lampau. Disusun secara ilmiah, ada urutan waktu, tafsiran, analisis ini dikatakan oleh Hugiono dan PK Purwantana. Ada penggambaran pengalaman kolektif pada masa lampau, dikembangkan oleh Sarton Kardirejo, riwayat tentang pada masa lampau suatu bidang ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayatnya sesuai dengan metode tertentu yang terpercaya. Kemudian slide terakhir yaitu kita berbicara tentang sejarah menurut tokoh. Ada Muhammad Yamin, ada Nugroho Susanto, ada Muhammad Ali, ada Taufik Abdullah. Kemudian ada Socrates. Ini belum terjemah. Sejarah
Menurut Muhammad Yamin, pengetahuan yang sesuai adalah hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan nyata. Kemudian Nugroho Santo, peristiwa yang menyangkut manusia sebagai masyarakat terjadi pada masa lampau. Muhammad Ali, keseluruhan perubahan kejadian yang benar-benar terjadi. Dr. Abdullah, suatu manusia yang dalam waktu tertentu masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Kemudian Anonim, suatu hal yang menyuguhkan fakta sejarah diakronis, ideografis, unik, dan empiris. Baik, itu saja anak-anakku sekalian berkaitan dengan ruang waktu manusia dalam kehidupan sejarah, atau konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali lagi ke dalam slide berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya.